Konsep dasar teori kepribadian. Memahami siapa diri kita, bagaimana kepribadian terbentuk, dan faktor apa yang membentuk keragaman teori kepribadian manusia. Penjelasan lebih jelas ada di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Az-Zahra dengan IPM 2502060094. Saya membacakan materi yang pertama tentang pengertian kepribadian. Yang pertama oleh teori Gordon Allport. Gordon Allport mengatakan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Dan yang kedua oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud mengatakan kepribadian merupakan hasil interaksi antara tiga struktur. Yang pertama ID atau dorongan naluriah, yang kedua ego atau realitas, dan yang ketiga dan superego moral atau nilai. Yang ketiga Carl Rogers. Carl Rogers mengatakan kepribadian berpusat pada konsep diri, cara individu memahami dan mengevaluasi dirinya sendiri dalam konteks pengalaman hidup. Dan yang keempat, George Kelly. George Kelly mengatakan kepribadian dipahami melalui konstruk personal, cara unik seseorang menginterpretasikan dan memprediksi peristiwa di dunianya. Selanjutnya ada definisi umum kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang bersifat unik, konsisten, dan relatif menetap pada diri seseorang, yang membedakannya dari orang lain serta menentukan cara ia berinteraksi dengan dunia. Kognitif yaitu pikiran, afektif yaitu perasaan, konatif yaitu perilaku, dan konsisten dan menetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Martadila dengan IPM 2502060089. Saya ingin melanjutkan materi di atas, yaitu proses pembentukan kepribadian. 1. Yaitu fondasi biologis dan genetik. Kepribadian di awal sejak lahir melalui warisan genetik. Temperamen bayi seperti reaktif, aktif, atau tenang merupakan bawaan biologis yang menjadi dasar berkembangnya kepribadian di kemudian hari. Tahap prenatal dan bayi. 2. Pengaruh keluarga dan pengasuhannya. Interaksi awal anak dengan orang tua dan pengasuh pembentukan attachment style dan pola emosional dasar. Pola asuh autoritatif, autoritarian, permisif sangat menentukan karakter anak. Tahapnya masa anak-anak awal. Yang ketiga, sosialisasi dan lingkungan sosial. Sekolah, teman sebaya, dan komunitas memperluas pembentukan kepribadian. Individu belajar norma, nilai, peran sosial, dan cara mengolah konflik melalui interaksi sosial yang beragam, yaitu tahap kanak-kanak, tengah, dan remaja. Yang keempat, pengalaman pembelajaran. Setiap pengalaman hidup, keberhasilan, kegagalan, trauma, atau pencapaian meninggalkan jejak pada kepribadian. Teori belajar sosial Bandura menunjukkan bahwa individu belajar dari observasi dan modeling. Tahap sepanjang hayat. Yang kelima, budaya dan nilai masyarakat. Budaya membentuk kepribadian melalui nilai, kepercayaan, ritual, dan norma yang diinternalisasi individu. Perbedaan budaya individualisme, FC kolektivisme menghasilkan pola kepribadian yang berbeda, yaitu tahap remaja dan dewasa. Natur atau bawaan, gen, temperamen, predisposisi biologi sebagai modal awal. Yang kedua, nurture atau lingkungan, keluarga, sekolah, teman, budaya, dan pengalaman hidup. Yang ketiga, kepribadian unik, hasil interaksi dinamis natur dan nurture sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Anita dengan IPM 2502060096. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor yang mempengaruhi keragaman teori kepribadian. Faktor yang pertama yaitu perbedaan latar belakang ilmiah. Freud menekankan kedokteran, yaitu menekankan aspek biologis dan kimia.
Airport berlatar psikologi eksperimental, yaitu menekankan sifat atau traits. Skinner berlatar behaviorisme, itu menekankan perilaku observable. Dan perbedaan disiplin ilmu, itu menghasilkan kerangka konseptual yang berbeda. Faktor yang kedua yaitu perbedaan metode penelitian. Metode yang pertama yaitu metode klinis atau studi kasus, yang digunakan oleh Freud dan Rogers. Ada metode eksperimental laboratorium yang digunakan oleh Watson dan Skinner. Ada metode statistik atau faktor analisis yang digunakan oleh Cattell dan Eysenck. Dan yang terakhir yaitu metode humanistik dan fenomenologi yang digunakan oleh Maslow dan Rogers. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh budaya dan zaman. Teori muncul dalam konteks budaya tertentu, seperti perbedaan budaya Barat dan Timur. Era Victorian mempengaruhi Freud dalam menekankan seksualitas. Era pasca Perang Dunia II memunculkan teori humanistik, dan globalisasi mendorong teori lintas budaya atau cross-cultural. Faktor yang keempat yaitu perbedaan fokus dan tujuan. Psikoanalisis, yaitu memahami gangguan mental dan terapi. Behaviorisme, yaitu perubahan perilaku maladaptif. Humanistik, yaitu pengembangan potensi optimal manusia. Dan kognitif, yaitu memahami proses berpikir dan persepsi diri. Faktor yang terakhir yaitu asumsi dasar tentang sifat manusia. Yang pertama, deterministik versus bebas. Apakah perilaku ditentukan oleh faktor di luar kendali individu atau bebas memilih? Yang kedua, sadar versus tak sadar. Seberapa besar peran alam bawah sadar dalam membentuk kepribadian? Yang ketiga, stabil versus berkembang. Apakah kepribadian menetap atau terus berubah sepanjang hayat? Dan yang terakhir yaitu universal versus unik. Apakah ada pola kepribadian universal atau setiap individu unik sepenuhnya? Mengenal Kimpik. Kimpik yang lahir pada tahun 1951 dan tutup usia pada tahun 2009 sebagai inspirasi film legendaris Raymond. Namun, siapa sangka di balik kisah nyata ini jauh lebih menakjubkan daripada sekadar layar lebar. Mari kita dengarkan penjelasannya lebih detail. Kimpik adalah seorang megasavan, sebuah kondisi langka yang memberinya kemampuan luar biasa. Bayangkan, ia mampu membaca 2 halaman buku secara bersamaan. 1 halaman untuk mata kiri dan 1 halaman untuk mata kanan, dan berhasil mengingat lebih dari 12.000 judul buku sepanjang hidupnya. Yang mengejutkan para ilmuwan, Kim lahir dengan kelainan otak bawaan. Ia tidak memiliki korpus callosum, yakni jaringan penghubung antara belahan otak kiri dan kanan. Tapi di balik kecemerlangan otaknya, Kim menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak mampu mengancingkan bajunya sendiri dan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi secara normal. Meski demikian, mereka yang mengenalnya menggambarkan Kim sebagai pribadi yang hangat, jenaka tanpa disengaja, dan memiliki empati yang sangat tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Analisis teori kepribadian dan kecerdasan normal. Kasus Kim membuktikan bahwa kepribadian adalah entitas tersendiri. Bukan sekadar fungsi kognitif standar, ia memiliki pola unik yang konsisten meski berbeda dari norma. Yang kedua, sifat universal FC individual. Kim menunjukkan kepribadian yang sepenuhnya unik, sulit dikategorikan dalam teori trait standar, menentang asumsi bahwa kepribadian harus normal untuk dianggap valid. Baik, saya akan melanjutkan kasus tersebut. Kalau kita perhatiin dari kasus tadi, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Dari kasus ini, kita jadi paham kalau kepribadian itu nggak cuma soal beradaptasi secara sosial saja. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing, dan keunikan itu nggak bisa disamaratakan. Justru, dari situlah bisa muncul potensi atau kekuatan yang luar biasa di bidang tertentu. Kesimpulan pembahasan yaitu, kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang unik, konsisten, dan menetap pada diri seseorang. Kepribadian termaksud dari interaksi natur, biologis, dan nurture
lingkungan sepanjang hayat. Keragaman teori muncul karena perbedaan latar ilmiah, metode, dan asumsi dasar para ahli sifat tertentu. Kim Peek membuktikan bahwa kepribadian tidak harus normal untuk bermakna. Tur memberinya otak yang luar biasa, nurut pengasuhan ayahnya yang membuatnya berkembang. Kasusnya membuktikan tidak ada satu teori yang cukup untuk menjelaskan manusia sepenuhnya. The winner takes it.